Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, dan salam harmoni. Saya Igede Teguh Arya Mahendra Data dengan NIM 2113041021, mahasiswa aktif semester 4, Prodi Pendidikan Biologi. Dan pada video kali ini, saya akan membawakan materi terkait organ indera, di mana pada tubuh kita, tubuh manusia memiliki 5 sistem organ indera, di mana itu akan saya bahas pada video kali ini. Nah, jika teman-teman penasaran terkait sistem organ indera yang ada dalam tubuh kita, silakan simak video ini sampai habis. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait organ indera penciuman, yaitu hidung. Untuk organ indera pembau, yaitu hidung, saya akan melaksanakan sebuah praktikum sederhana menggunakan beberapa alat dan bahan dan seseorang untuk diajak menguji cobakan dengan tujuan memahami sistem kerja indera pembaunya dan juga mengetahui OVT dan ORT-nya. Untuk itu, silakan teman-teman simak video praktikum yang telah saya lakukan sebelumnya. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan beberapa alat seperti gelas plastik, penutup mata, kapas, tusuk gigi, dan pisau. Dan juga beberapa bahan, diantaranya bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, dan juga minyak kayu putih. Nah, sebelum melakukan praktikum, saya memastikan praktikan tidak sedang berada dalam keadaan flu atau pilek. Lalu, saya menutup lubang hidung kanan praktikan dengan kapas, kemudian matanya saya tutup dengan menggunakan sapu tangan. Lalu, bahan uji yang telah dipotong, salah satu sisinya dengan menggunakan tusuk gigi untuk sensor pembau. Lalu, mendekatkan bahan ke lubang hidung kiri dan menanyakan bau apa yang dibauinya, dan lalu mencatat hasilnya. Setelah itu, posisikan bahan pada sisi yang tidak terpotong. Tanyakan bau apa yang dibaunya dan mana yang lebih bau pada posisi pertama atau kedua. Lalu bandingkan dan catat hasilnya. Nah, selanjutnya saya melakukan perlakuan yang sama dengan menggunakan bahan yang berbeda kepada orang kedua. Untuk mengetahui nilai olfactory fatigue time atau OVT, dekatkanlah bahan uji kepada lubang hidung berkali-kali. Kemudian, hitung waktu yang diperlukan hingga tidak lagi membau bahan tersebut. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian cari rata-ratanya. Untuk mengetahui olfactory recovery time atau ORT, dekatkan kembali bahan uji pada lubang hidung setelah tidak lagi membaui sampai kembali dapat membaui. Hitung waktu yang diperlukan untuk kesembuhan pembauan. Nah, lakukan percobaan tersebut pada praktikan lain dan membandingkan hasilnya.
Dari hasil praktikum yang telah saya ujikan kepada 2 orang berbeda, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan juga hasil rata-rata olfactory vague time dan juga olfactory recovery time sebagai berikut. Nah, seperti sebelumnya, setelah kita melakukan praktikum, kita akan membahas beberapa pertanyaan sekitar indera penciuman, yaitu pada organ hidung. Di mana pertanyaan pertama adalah bagaimana mekanisme kerja saraf olfaktori sampai terbentuknya respon. Nah, ini kurang lebih sama seperti mekanisme pada indera pengecap sebelumnya pada lidah. Jadi, mekanisme kerja saraf olfaktori dimulai ketika aroma, molekul-molekul aroma itu terhirup masuk ke dalam hidung. Nah, kemudian molekul aroma ini akan menempel pada membran mukosa hidung yang mengandung reseptor bau. Nah, reseptor bau ini yang akan mengaktifkan serangkaian jalur saraf yang mengirimkan sinyal kepada otak. Nah, kemudian otak akan menginterpretasikan bau itu sebagai bau tertentu. Nah, proses ini terjadi dalam lapisan epitelium pada rongga hidung. Pada lapisan ini terdapat sel-sel reseptor bau yang membentuk jaringan berserabut. Nah, masing-masing dari sel reseptor bau memiliki berbagai jenis protein reseptor di membrannya. Nah, setiap jenis protein reseptor ini akan bereaksi terhadap molekul bau tertentu. Jadi spesifik dia. Ketika molekul aroma tertentu mengikat protein reseptor tertentu, mereka akan menyebabkan perubahan dalam sel reseptor bau tersebut. Nah, yang pada akhirnya akan memicu sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf olfaktori. Nah, setelah sinyal listrik tersebut mencapai otak, sinyal tersebut akan diteruskan ke bagian tertentu pada otak yang dikenal dengan korteks olfaktori. Nah, di korteks olfaktori inilah bau tersebut akan diinterpretasikan sebagai aroma tertentu. Ini misalkan aroma wangi ataupun aroma busuk atau lain sebagainya. Nah, respon akhir tergantung pada jenis dan intensitas bau yang diinduksi. Setelah bau diinterpretasikan oleh korteks olfaktori, reaksi otomatis seperti menghirup napas yang lebih dalam ataupun berkedip dapat terjadi sebagai respon terhadap bau yang dicium tersebut. Nah, mekanisme kerja ini sangat penting dalam mengidentifikasi makanan atau aroma-aroma berbahaya yang kita hirup sebagai menjadi peringatan sebelum kita masuk ke dalam tubuh kita atau sebelum kita makan. Nomor 2, yaitu gangguan apa yang mungkin terjadi pada indera pembau. Jadi beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada indera pembau adalah yang pertama hiposmia. Jadi hiposmia ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan untuk mencium aroma sesuatu. Lalu ada anosmia, di mana anosmia ini adalah kehilangan kemampuan secara keseluruhan maupun sebagian untuk mencium sesuatu. Lalu ada parosmia, di mana kondisi ini bau diinterpretasikan dengan cara yang salah oleh otak. Misalkan ketika kita mencium bau bunga, tapi yang diinterpretasikan adalah bau bangkai, seperti itu. Nah, lalu ada pantosmia, di mana kondisi seseorang mencium bau yang sebenarnya tidak ada. Misalkan kita tiba-tiba mencium aroma bau bunga, padahal tidak ada bunga di situ, seperti itu. Lalu ada hipersomnia, di mana kondisi ini seseorang memiliki kemampuan untuk mencium bau yang lebih tajam dari orang normal pada umumnya, seperti itu. Nah, jadi gangguan-gangguan pada indera pembau ini biasa disebabkan karena adanya infeksi pada sinus, cedera pada kepala, atau karena paparan bahan kimia yang dihirup sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja indera pembau. Nah, yang pertama adalah faktor penyakit. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika sinus mengalami peradangan atau cedera pada otak kita, itu dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam menentukan aroma yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, yang kedua adalah paparan lingkungan, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh seperti pestisida, polusi, dan juga asap rokok itu dapat mengganggu penciuman kita.
Lalu yang ketiga adalah kebiasaan makan, di mana pola makan yang buruk juga mempengaruhi kualitas indera penciuman kita, seperti kita terlalu banyak makan makanan yang pedas maupun terlalu asin. Nah, lalu yang keempat adalah faktor genetik. Kembali lagi ke genetik, itu sangat berpengaruh kepada seluruh fungsi organ indera pada tubuh kita. Jika orang tua kita mengalami atau terjangkit kurangnya kemampuan untuk mencium aroma sesuatu, kemungkinan besar kita juga memiliki atau mengidap kekurangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah usia. Sering bertambahnya usia juga akan menurunkan fungsi dari sistem atau indera penciuman kita. Jadi sering ditemukan jika seseorang yang sudah lanjut usia, dia akan cenderung kurang dapat untuk menentukan bau yang masuk ke dalam hidungnya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini terkait indera penciuman, yaitu hidung. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan pada penjelasan saya tadi. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa.